Shalom, selamat siang Bapak Ibu, salam kenal bagi Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan kita boleh bersama untuk belajar satu hal ya, untuk kita bisa pahami dalam diri kita. Sebelum saya mulai, Pak Sahara, audionya sudah cukup jelas ya Pak? Sudah Pak, kalau Oke, nanti mau ditambah teriak, ngegas juga boleh. siap. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar di salah satu seri dari seminar pemulihan dari Yayasan Duta Pembaharuan, untuk kita sama-sama boleh belajar mengenai diri kita ya Bapak Ibu. Ya, ini tema yang mungkin sangat saat-saat ini cukup dikenal, Wall of Silence. Sebenarnya kita sedang mau belajar apa yang terjadi di dalam kehidupan diri kita sendiri. Karena waktu kita memutuskan untuk mengambil sikap ini, maka kita sebenarnya sedang masuk dalam sebuah tempat persembunyian. Nah, sayangnya tempat persembunyian itu Bapak Ibu akan memberikan tekanan di dalam kehidupan kita. Oke, baik. Bapak Ibu, sebenarnya wall of silence ini sebuah istilah yang sudah lama dikenal ya Bapak Ibu Saudara, bukan baru-baru ini saja. Dan istilah ini sesuatu istilah yang sebenarnya nggak resmi, tetapi dilakukan. Dan ini merupakan sebuah kebijakan untuk menyembunyikan yang dengan tidak mengucapkan mengenai sebuah kesalahan atau mungkin ada aktivitas terlarang lainnya. Nah, saya mengutip salah satu ahli eh, psikologi forensik di Indonesia, Bapak Ibu pasti tahu, Bapak Reza, mendefinisikan wall of silence ini sebuah sikap untuk saling menutupi perbuatan melanggar hukum. Nah, sikap itu atau kebijakan itu Bapak Ibu, kenapa dilakukan? Dasarnya ya saling tahu satu sama yang lain. Bahkan ada saling menguntungkan, saling menjaga, saling menghargai dalam satu profesi tertentu. Nah, itu sebenarnya istilah ini muncul di sana. Tapi kita tidak sedang membahas istilah itu untuk sebuah profesi tertentu, ya Bapak Ibu. Tapi kita sedang mencoba melihat tentang diri kita sendiri yang jangan-jangan kita sedang membangun wall of silence. Sesuatu yang tidak benar yang disikapi dengan membangun tembok kesunyian itu ya, wall of silence. Secara singkat saya mencoba mengartikan ini ya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, bahwa itu adalah sebuah sikap yang kita ambil, yang kita pilih untuk menutup-nutupi kesalahan. Jadi bukan hanya sekedar tidak berbicara ini, tetapi ya menutup-nutupi. Selain tidak berbicara, seseorang untuk bisa menutupi sesuatu bisa juga dengan perilaku-perilaku tertentu, memanipulasi supaya sesuatu yang kita rahasiakan, yang kita sembunyikan di wall of silence itu, di dinding kesunyian itu tidak terungkap, tidak diketahui oleh orang lain. Dan sayangnya Bapak Ibu, bahwa pilihan sikap kita ini ya bukannya membuat kita menjadi beban dalam hidup kita menjadi ringan atau membuat kita semakin lega gitu. Tetapi sayangnya justru sikap kita ini malah mendatangkan tekanan tambahan dalam diri kita. Contoh misalnya kita mengalami atau sedang menyembunyikan sesuatu kesalahan, sesuatu kejahatan di dalam kehidupan kita. Peristiwa kejahatan itu merupakan tekanan di dalam kehidupan kita. Peristiwanya ya Bapak Ibu. Nah, sikap kita menyembunyikan peristiwa itu justru menambah tekanan. Nah, inilah yang sebenarnya akan kita sama-sama pelajari. Bapak Ibu mungkin yang sudah mengenal pelayanan duta pembaharuan, mengetahui bahwa pelayanan ini adalah pelayanan pemulihan. Bagaimana pemulihan itu tidak terjadi karena ada beban
ada sesuatu yang disembunyikan dan itu menjadi beban di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa menjadi orang yang merdeka, kita tidak bisa menjadi pribadi yang bertumbuh dengan baik karena memang ada tekanan di dalam kehidupan kita. Nah, tekanan itu bisa ditambah karena kita memilih sikap untuk memasukkan kesalahan kita, bahkan kejahatan kita itu, ketidakbenaran itu, atau mungkin dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu, di dalam uh, wall of silence. Jadi ini justru menambah tekanan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan melihat apa yang terjadi lebih lanjut di dalam kehidupan kita. Wall of silence sudah terjadi pada sejak zaman dahulu kala ya Bapak Ibu. Kita ingat peristiwa tentang Yakub dan Esau. Nah, peristiwa ini dari latar belakang keluarga ini akan banyak kita belajar untuk kita bisa mengetahui ternyata ada peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh Alkitab yang mungkin terlepas dari perhatian kita, bahwa keluarga Abraham, Ishak, dan Yakub, khususnya mulai dari keluarga Ishak ya Bapak Ibu, banyak terjadi sesuatu yang ditutup-tutupi. Sesuatu yang memang mereka masukkan di dalam wall of silence. Jadi wall of silence ini bukan sesuatu yang baru, walaupun mungkin kita baru dengar pada hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudara, tetapi ini sudah sebenarnya terjadi sudah cukup lama di dalam kehidupan manusia. Bahkan sejak dahulu kala orang sudah mempraktekkan atau mengambil sikap wall of silence. Kalau masa ini seperti apa? Kadang-kadang begini Bapak Ibu, pengalaman buruk di dalam kehidupan kita, pengalaman pahit yang ada di dalam kehidupan kita, itu kita bisa sembunyikan di dalam wall of silence. Misalnya contoh, seorang pria yang terus menyembunyikan bahwa dia terikat dengan onani. Dia menyembunyikan dengan baik terhadap bahkan pasangan hidupnya, istrinya. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Ya Bapak. Sesuatu yang disembunyikan, sesuatu pelanggaran, sesuatu dosa yang disembunyikan, yang bahkan tidak ingin diceritakan kepada orang lain. Wanita juga ya Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami pelecehan di dalam kehidupannya, dia bisa menyimpan hal itu sebaik-baiknya, bahkan dengan pasangan hidupnya juga. Jadi sebenarnya praktek sikap wall of silence ini sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Nah, makanya kami mengangkat topik ini untuk kita belajar, mengetahui satu bagian karena pasti ada banyak bagian dalam kehidupan kita yang membuat kita sulit untuk bertumbuh, membuat kita tidak bisa dipulihkan di dalam kehidupan kita. Nah, satu bagian ini adalah ketika kita menambah beban atau masuk di dalam wall of silence yang menjadi beban di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, tentu saja bagi seorang suami yang menyimpan satu kejahatan amoral dari istrinya, dia akan menyimpan beban yang cukup berat gitu. Demikian seorang istri ketika menyimpan sesuatu aib di dalam kehidupannya, bahkan dengan suaminya pun tidak diceritakan. Nah, itu menjadi beban ya, dan itu dilakukan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat apa saja contoh hal-hal yang kita sembunyikan atau hal-hal yang tersembunyi di dalam wall of silence itu. Yang pertama adalah perilaku seksual tidak kudus. Ini contoh yang pertama ya Bapak. Misalnya percabulan ya. Itu bentuk dari juga ketika seseorang sudah memiliki pasangan hidup di dalam kehidupannya dalam sebuah pernikahan, maka ini merupakan perilaku yang tidak setia. Perilaku seksual tidak kudus yang terjadi di dalam sebuah pernikahan akan memberikan beban tertentu kepada pasangan.
Dan ini menjadi sesuatu yang tanpa disadari kalau Bapak Ibu mungkin ada hamba-hamba Tuhan di sini yang melayani konseling-konseling baik pranikah atau konseling sesudah pernikahan, konseling keluarga, kan banyak menemukan peristiwa-peristiwa ini di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan orang-orang yang sebenarnya mengaku percaya kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit terlibat di dalam pelayanan-pelayanan. Ini aib yang ditutup ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misalnya kita melihat apa sih sebenarnya seks itu? Seks itu kan sesuatu yang Tuhan berikan kepada manusia dalam konteks pernikahan. Bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang tidak baik, bukan sesuatu aib ya Bapak Ibu. Tetapi ketika disalahgunakan, ketika melakukan hubungan seks before marriage itu, maka itu menjadi sebuah perilaku seksual tidak kudus. Dan setelah menikah kemudian tetap dilakukan, itu menjadi perbuatan yang tidak setia dengan penikah. Nah itu salah satu contohnya ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin hal ini tidak dilakukan, tetapi mungkin ada hal lain yang dilakukan. Misalnya punya teman tapi mesra. Ini istilah juga ya Bapak Ibu Saudara yang muncul. Orang berpendapat begini, ini bukan teman selingkuh, ini teman tetapi mesra. Dan biasanya tidak mungkin sejenis atau tidak mungkin ini dalam perilaku seseorang yang punya kecenderungan seks yang benar ya Bapak Ibu. Tidak mungkin teman tapi mesra ini seorang laki-laki dengan laki-laki atau seorang perempuan atau wanita dengan wanita. Pasti teman tapi mesra ini adalah lawan jenis gitu ya. Dan mungkin bagi beberapa orang nilai yang berkembang di masyarakat itu bukan perselingkuhan. Nilai yang ada di masyarakat ya bukan sebuah perselingkuhan. Tetapi kalaupun hal itu benar, kalaupun benar ya Bapak Ibu Saudara, kenapa harus ditutupi dari pasangan hidup kita? Kenapa seorang pria harus menutupi teman tapi mesranya dari istrinya? Atau sebaliknya, kenapa istri harus menutupi teman tapi mesranya dari suaminya? Kan menjadi sesuatu yang tidak wajar. Gitu ya. Karena ketika hal itu terungkap, ketika hal itu diketahui oleh pasangannya, walaupun mungkin ya sekali lagi dalam tanda kutip nilai di masyarakat mengatakan bahwa itu bukan teman selingkuh, saya sedang tidak berselingkuh, saya hanya teman curhat, saya ingin menyampaikan isi hati saya dan bla 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 sebagainya. Tetapi kalau itu benar, kenapa harus disembunyikan? Dan tidak sedikit orang yang menyembunyikan ini. Dan juga tidak sedikit akhirnya memang perselingkuhan bisa terjadi berawal dari teman tapi mesra ini. Gitu ya Bapak Ibu. Ini contoh ya, contoh yang bisa disembunyikan di dalam wall of silence. Kemudian kecurangan. Kecurangan itu kan sesuatu yang memalukan juga. Itu aib. Aib secara pribadi. Dan siapapun tidak mau diberikan label sebagai orang yang curang. Itu tidak menyenangkan. Menjadi seorang loser itu nggak menyenangkan. Dan itu bahkan memalukan, sehingga kecurangan itu harus kita sembunyikan di wall of silence itu. Kita menutupi kecurangan kita. Itu hal-hal yang tersembunyi di dalam wall of silence. Apalagi kejahatan ya Bapak Ibu Saudara. Kejahatan ini dalam arti yang luas, selain kita bicara juga tentang sesuatu yang tidak seperti atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kejahatan, atau mungkin juga sesuatu yang melanggar hukum positif yang ada di negara kita. Nah, kejahatan itu memiliki arti dalam hal apapun. Gitu. Waktu seseorang terlibat di dalam tindakan kejahatan, dia punya catatan kriminal yang sulit dihapus. Biasanya itu akan disembunyikan juga di dalam wall of silence. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara mereka
yang keluar dari penjara, harus kembali ke masyarakat. Dan bekas napi itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Walaupun mungkin dia hanya beberapa bulan ditahan karena sebuah kejahatan, tetapi mantan napi itu menakutkan ya bagi beberapa orang. Sehingga itu juga bisa disembunyikan ya Bapak Ibu. Atau mungkin kejahatan lain yang sedang kita buat di dalam kehidupan kita, kita sembunyikan. Kita tidak mau orang lain tahu dengan hal-hal itu. Karena mungkin bisa saja ada konsekuensi moral, bisa juga ada konsekuensi hukum yang kita takutkan terjadi kembali di dalam kehidupan kita. Nah, itu hal-hal yang bisa disembunyikan oleh seseorang ketika dia mengambil sikap atau memutuskan untuk menyembunyikannya di wall of silence itu. Ya, itu contoh ya Bapak Ibu Saudara, beberapa contoh untuk sama-sama kita pelajari. Mungkin ada yang lain ya dari apa yang terjadi, tetapi contoh-contoh ini sedang menggambarkan kita bahwa ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi, ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Nah, mari kita melihat apa yang terjadi pada keluarga Ishak. Bapak Ibu pasti tahu kalau Ishak itu suka dengan Esau. Dan Ribka suka dengan Yakub. Ini satu sebuah fakta ya di dalam Alkitab yang kita bisa temukan di sana. Dan kita juga tahu peristiwa bagaimana Ishak dibohongi oleh istrinya sendiri dan juga dibohongi oleh Yakub anaknya. Ketika berkat yang harusnya diterima oleh anak sulung yaitu Esau beralih kepada Yakub. Nah, kita tahu ini, kalau kita melihat ini, mempelajari di sana bagaimana kebohongan itu dirancang oleh Ribka dan Yakub. Ribka dan Yakub sedang memasukkan sebuah kebohongan. Dia sedang memasukkan sesuatu yang jahat yang ingin diperbuat di dalam wall of silence itu. Dan nanti kita akan melihat ya Bapak Ibu, apa sebenarnya dampak yang terjadi dari keturunan ini. Khususnya apa dampak yang terjadi pada si Yakub itu sendiri. Nah, kita melihat itu. Bagaimana dengan Esau? Mungkin kita tidak melihat sesuatu yang jelas Esau sedang melakukan kejahatan ya, atau sesuatu yang salah, karena dia adalah korban dari kebohongan ibunya dan adiknya. Tetapi kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, waktu Esau itu mengetahui berkat yang harusnya dia terima itu, berkat yang harusnya dia terima, dan ayahnya sudah memberikan kepada Yakub karena sebuah kebohongan itu, dia sangat marah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menemukan data ini di Alkitab. Dia sangat marah. Bahkan dia itu mengambil sebuah atau mengambil sebuah janji, satu hal yang ingin dia lakukan di dalam kehidupan dia. Apa yang akan dia lakukan? Dia bilang begini, setelah beberapa hari rasa duka hilang ketika nanti Ishak pada saat itu belum dipanggil Tuhan ya Bapak Ibu. Maka aku akan membunuh adikku. Aku akan membunuh Yakub. Nah, itu didengar oleh tekad dari Esau ini didengar oleh Ribka, sehingga Ribka melakukan lagi kemudian kebohongan kepada Ishak. Esau menyimpan itu di dalam dirinya. Dia tidak menceritakan atau menampakkan kepada ayahnya. Dia menyimpan sendiri. Dia menyimpan satu rencana jahat yang ada di dalam kehidupannya. Dan dia sembunyikan itu di wall of silence. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, kisah keluarga yang luar biasa ini generasi kedua dari Abraham ya, Bapak Ibu sudah mempraktekkan wall of silence. Mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang salah.
menyembunyikan sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupan mereka. Dan itu akan berdampak. Walaupun nanti kita akhirnya akan banyak belajar mengenai garis keturunan dari Yakub. Karena garis keturunan dari Esau tidak terlalu banyak data yang ada di Alkitab. Kita akan melihat nanti beberapa contoh-contoh ya Bapak Ibu mengenai keluarga Yakub. Tapi dari hal ini sedang membuktikan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa Wall of Silence itu juga dipraktekkan dan sudah lama terjadi dan banyak hal-hal yang disembunyikan di sana. Oke, kita lihat sekarang kenapa seseorang bisa mengambil sikap itu. Yang pertama tentu saja untuk kepentingan pribadi, kepentingan atau keselamatan diri sendiri. Jadi itu bisa menjadi pemicu seseorang untuk mengambil sikap wall of silence. Misalnya gini, walaupun ketika Yakub dan Esau lahir, Allah sendiri yang menyampaikan bahwa kakak akan tunduk atau si adik akan menjadi tuan dari kakaknya. Itu sesuatu yang juga ditulis oleh Alkitab sendiri ya. Dan Ribka berusaha untuk mewujudkan hal itu karena mungkin ya Bapak Ibu Saudara, Ribka kok melihat tidak ada tanda-tanda sampai kepada Ishak itu mulai sakit, mulai tua, mulai tidak mampu dan sebagainya. Nah, sehingga untuk dia melindungi kepentingannya, ya kita tahu bahwa Yakub itu kan anak kesayangan dari Ribka. Anak yang disayangi oleh Ribka ini anak rumahan, sehingga disayangi oleh ibunya. Dan dia ingin anak yang disayanginya itu mengambil satu peran yang besar nantinya di dalam keluarga mereka. Nah, kemudian ya Bapak Ibu Saudara, untuk mewujudkan hal itu, bisa saja ya Ribka melihat bahwa apa yang Tuhan katakan dari peristiwa kelahiran Yakub dan Esau kok nggak terjadi. Maka untuk itu dia harus mewujudkan itu. Sehingga untuk mewujudkan itulah dia harus mengarang sebuah cerita. Dia harus melakukan sebuah kejahatan. Dia harus melakukan sebuah kebohongan. Ya. Itu yang dilakukan oleh. Nah, ini menjadi pemicu. Bagian yang pertama tentu saja menjadi pemicu Ribka atau mungkin bahkan kita ya Bapak Ibu Saudara untuk menyembunyikan sesuatu di dalam wall of silence itu. Karena ada kepentingan kita. Karena ada sesuatu di dalam diri kita sendiri yang kita lindungi. Jadi itu pemicu yang pertama. Kemudian pemicu yang kedua, yaitu sedang menjaga keselamatan keluarga. Ya, demi keselamatan keluarga harus dilakukan sebuah kebohongan. Harus dilakukan sebuah kecurangan atau kejahatan. Kembali ke Ribka ya Bapak Ibu. Ketika Esau marah sekali dengan Yakub dan dia berjanji, bertekad untuk membunuh Yakub, dan itu terdengar oleh Ribka. Kemudian untuk menyelamatkan Yakub, apa yang dilakukan oleh Ribka? Dia kembali menyusun sebuah kebohongan. Dia sampaikan kepada suaminya Ishak bahwa Yakub itu lebih bagus untuk mengambil istri dari sanak keluarganya. Ya Bapak Ibu, ya kita tahu akhirnya si Yakub menikah dengan anaknya Laban, kakaknya Ribka. Dia mengarang cerita itu supaya apa? Supaya menghindarkan Yakub dibunuh oleh Esau. Sehingga dibuatlah kembali sebuah kebohongan. Nah, itu yang disebut dengan wall of silence. Menutup-nutupi kebohongan. Jadi bukan hanya tidak berbicara Bapak Ibu, bahwa waktu kita mempraktekkan wall of silence itu bukan hanya sekedar tidak mengungkapkannya, tetapi pasti ada perilaku lain, ada kebohongan lain, ada kejahatan lain yang akan kita pakai untuk menutupi kejahatan yang awal. Makanya kebohongan itu, ketika seseorang tidak mau jujur, kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan. Ini pemicunya. Pemicu seseorang itu bisa memasukkan atau melakukan wall of silence di dalam kehidupan dia untuk melindungi keluarganya. Atau mungkin
Bisa juga ketika ingin melindungi sebuah jabatan ya atau jawatan. Karena ada posisi-posisi orang yang berpengaruh. Nah, saya ingin mengambil contoh sebagai seorang hamba Tuhan. Tidak sedikit ya hamba Tuhan itu harus menutupi perilaku sesama hamba Tuhan. Ini bukan hanya bicara ya tentang pendeta ya Bapak Ibu, tetapi bagaimana bicara tentang pelayan-pelayan altar lainnya. Ketika ada dosa yang dilakukan oleh para pelayan atau bahkan seorang hamba Tuhan yang jatuh dalam, terutama ya misalnya itu adalah sebuah perbuatan amoral, ya perbuatan amoral, dan itu akan memalukan sekali, gitu, akan berdampak sekali bagi jawatan itu, bagi orang-orang yang berpengaruh itu, dan akhirnya harus ditutupi. Bayangkan seorang hamba Tuhan harus menutupi kejahatan amoral yang dibuat oleh hamba Tuhan yang lain, karena ini sahabatnya dia, karena ini orang yang punya potensi yang bagus, sehingga ditutup-tutupi. Itu juga bisa menjadi pemicu seseorang untuk bersikap wall of silence. Ya, Bapak Ibu, demi jawatan, demi rekan kerja kita sengaja menutup-nutupi kecurangan rekan sekerja kita. Ini teman baik, bahkan ini duduk di sebelah meja saya atau dekat dengan saya. Menyembunyikan perilaku curang teman-teman kita yang ada di kantor, atau sahabat kita yang baik yang sedang melakukan sebuah kejahatan. Kan tidak sedikit. Itu juga dipraktekkan oleh orang percaya. Dan ini juga menjadi sumber atau pemicu dari wall of silence itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan melihat yang berikut. Kalau tadi kita sudah melihat pemicunya, seseorang akhirnya memutuskan untuk bersikap. Sekarang ketika dia ada masuk di dalam wall of silence, apa yang membuat alasan dia ada di sana dan terus membangun tembok kesunyian itu ya, terus menutup-nutupi kesalahan di dalam kehidupan dia. Yang pertama pasti menjaga harga diri. Kesalahan itu, kecurangan, itu kan bisa saja menjatuhkan harga diri, karena itu sesuatu yang memalukan, itu aib, tindakan yang tidak disukai oleh orang lain. Dan ini menjadi alasan kebanyakan orang untuk tetap menjaga diri dia, harga diri dia. Masa sih orang yang punya jabatan melakukan hal ini? Masa sih orang yang punya pangkat tertentu bisa melakukan hal ini? Dan itu harus ditutupi. Itu harus dimasukkan kepada dinding kesunyian itu. Supaya apa? Supaya harga dirinya nggak jatuh. Dia tetap punya harga diri di tengah-tengah orang lain. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, apa yang ada di dalam dirinya sebenarnya itu sesuatu yang berbau busuk. Tetapi untuk itu dia harus menutup-nutupinya. Dia harus mengambil sikap wall of silence dan akan terus membangun wall of silence itu. Coba Bapak Ibu sekarang cek, misalnya kita adalah pribadi yang sedang menutupi pelanggaran, sedang menutupi dosa. Kita ini pelaku ya, ini pelaku. Karena wall of silence itu bisa terjadi karena kita pelaku, karena kita korban, atau karena kita adalah orang yang harus memilih sikap itu. Dan itu sangat menekan sekali gitu ya. Bagi si korban, bagi si orang yang dalam tanda kutip harus mengambil sikap itu bukan sebuah keinginan dia, tetapi dia harus mengambil sikap itu. Nah, coba Bapak Ibu, Saudara merenungkan, berapa lama sebenarnya seseorang itu bisa masuk di dalam dinding wall of silence itu, atau membangun dinding wall of silence itu dengan tidak berbicara atau menceritakan pelanggarannya, dosanya kepada orang lain. Kemudian juga berusaha untuk menutupi dengan perilaku-perilaku tertentu. Berapa lama itu bisa terjadi? Bisa sampai lama sekali ya Bapak Ibu, sampai tahunan. Nanti kita melihat apa yang terjadi sama Yakub di usia tuanya. Dan itu sesuatu yang menekan, bayangkan, sesuatu yang menekan itu terjadi di dalam
diri kita dalam kehidupan kita itu bertahun-tahun. Lama kita menyimpan rahasia dari pasangan hidup kita. Lama kita sedang menyimpan sebuah kesalahan dari orang yang kita percayai. Dan kita sebenarnya sedang menjaga diri, menjaga harga diri kita, dan itulah sesuatu yang kita lakukan di dalam wall of silence itu. Bahkan kita terus membangun, semakin tinggi temboknya, semakin tinggi tembok, semakin lama akan semakin tinggi, semakin tebal tembok itu. Dan kita harus lakukan itu. Untuk apa? Untuk menjaga harga diri. Temboknya akan kita semakin pertebal. Supaya apa? Supaya nggak runtuh ini. Ini kalau runtuh, maka akan terlihat bobroknya. Kalau ini tembok ini akan hancur, maka akan terlihat betapa bau busuknya, akan tercium betapa bau busuknya hidup saya. Sehingga saya harus mendirikan tembok ini semakin tinggi, semakin tebal untuk menjaga harga diri. Nah, itu ya Bapak Ibu Saudara. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua tentu saja berhubungan dengan jabatan kita, untuk menjaga wibawa diri kita juga. Mungkin kita menjadi orang yang berpengaruh. Sehingga tidak mungkinlah masa nanti saya harus anak-anak buah saya, orang-orang yang jabatannya di bawah saya, atau mungkin orang-orang yang status sosialnya di bawah saya itu bisa melihat hal yang buruk yang saya simpan. Itu memalukan itu. Maka saya harus menjaga wibawa ini. Saya harus berusaha untuk bisa tidak mengakui kesalahan, menyembunyikannya kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Orang-orang yang pangkatnya di bawah kita, kedudukannya di bawah kita. Dan itu kita lakukan, yaitu kembali membangun tembok kesunyian itu semakin tinggi dan semakin tebal. Supaya apa? Bukan hanya tadi yang pertama menjaga harga diri, tapi ini menjaga wibawa. Ya, wibawa kita yang selama ini dikenal sebagai orang yang mungkin tegas, selama orang yang mungkin tidak kompromi, tetapi ternyata ada kebusukan di dalam diri kita yang kita simpan. Dan kita perlu untuk menjaganya, untuk menjaga wibawa itu. Itu alasan orang membangun wall of silence. Sama seperti pemicu tadi, kalau salah satu pemicunya bahwa kita sedang melindungi sahabat kita, maka ikatan pertemanan itu kan juga penting ya Bapak Ibu. Seorang sahabat itu memang harus berkorban untuk sahabatnya. Tapi sayangnya pengorbanan itu juga dilakukan dengan membangun wall of silence ini. Apalagi semakin sahabat itu adalah sahabat yang baik dalam kehidupan kita. Atau mungkin sahabat itu adalah sahabat yang pernah menolong kita, pernah berbuat baik, atau bahkan dia pernah menjaga kita. Bahkan dia pernah menjaga kita. Kita harus balas budi dong dengan dia. Dia pernah menolong saya ketika saya membutuhkan sesuatu, keluarga saya membutuhkan sesuatu, sahabat saya inilah yang akhirnya menolong. Dan ikatan pertemanan itu menjadi sesuatu yang akan membuat kita juga masuk dalam wall of silence ini dan membangun dinding itu semakin tinggi, semakin lebar. Ini pertimbangan ya Bapak Ibu Saudara. Misalnya contoh ya, di dunia marketplace atau dunia kerja, ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan punyanya di tempat dia bekerja, dan kita mengetahui itu sahabat saya, itu sahabat yang baik, kadang-kadang makan siang aja dia yang bayarin. Jadi seorang yang sangat dekat dengan kita, dan kita harus menutup-nutupi. Itu kan tekanan ya Bapak Ibu. Bukan saya yang salah, tapi saya harus masuk di dalam situ. Bisa saja ada gejolak yang timbul di dalam diri kita. Saya tidak ingin melakukan hal ini. Ini bukan salah saya. Kenapa saya harus membangun tembok itu semakin tinggi? Kan lain salah saya. Bukan saya yang melakukan kejahatan. Bukan saya yang melakukan kecurangan. Semakin menekan di dalam kehidupan kita. Apalagi misalnya ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita adalah pribadi yang lahir dan kemudian kehilangan
kebutuhan batin kita untuk dihargai, kehilangan kebutuhan kita untuk bisa berpartisipasi. Dari kecil ketika keluarga ingin mengambil sebuah keputusan, saya nggak pernah diajak untuk memberi masukan. Saya nggak pernah diajak untuk dimintai pendapat. Yang harus saya lakukan adalah menyetujui keputusan keluarga itu. Dan itu dia akan semakin menekan dalam kehidupannya, apalagi ketika dia dewasa dan dia punya persahabatan dan dia harus kembali melakukan hal itu. Itulah kenapa Duta Pembaharuan mengambil topik ini ya Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa kita sadari, pengalaman buruk saja, peristiwa pengalaman buruk, peristiwa yang menyakitkan, itu sudah jadi beban dalam kehidupan kita. Ditambah lagi dengan waktu kita mengambil sikap wall of silence, semakin beban dalam hidup kita itu berat dan semakin sulit kita untuk bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita ini. Nah, mungkin ini menjadi alasan yang cukup banyak juga ya orang untuk diam-diam atau tidak menceritakan kesalahannya karena dia mencegah ada masalah yang lebih rumit terjadi. Misalnya, secara garis keturunan terdapat ada keturunan yang ada di atasnya itu mengikuti sesuatu organisasi atau partai yang terlarang. Dan itu terus disimpan gitu. Dia tidak ingin menyampaikan itu. Nanti ada lagi nih masalahnya bisa menjadi complicated lagi. Bukan hanya saya akan dijauhi, bahkan mungkin saya harus berhadapan dengan hukum atau berhadapan dengan sesuatu yang memang saya hindari. Atau mungkin ketika seseorang di dalam keluarga, di dalam pernikahan menyimpan peristiwa kejatuhan amoral, kejatuhan dalam hal seks percabulan ya Bapak Ibu. Bisa saja ini terus dipendam dan tidak ingin diceritakan kepada pasangannya. Bahkan dari ketika pacaran sampai mereka sudah memiliki anak, ya, sudah masuk di dalam pernikahan bahkan sudah belasan tahun. Itu disimpan supaya apa? Supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk, hal yang lebih rumit. Justru kalau saya mengaku, pasangan saya marah. Justru kalau saya mengaku, ya nanti kami akhirnya akan bercerai. Ada lebih hal yang buruk terjadi dalam hubungan kami. Bapak Ibu, saya melayani seseorang ya Bapak Ibu. Dia harus menikah karena pasangannya sudah terlanjur mengandung anaknya. Di dalam proses ya di dalam satu pelayanan gitu, dia menyampaikan bahwa dia mendapati istrinya bukanlah seorang wanita yang masih perawan, dan itu sesuatu yang menekan dalam kehidupannya karena dia sedang disalah-salahkan oleh seluruh keluarga besar, dan itu yang disimpan sama dia lama sekali. Kemudian waktu dia menceritakan hal itu ya Bapak Ibu, dia sampai menangis. Beban itu begitu berat di dalam kehidupan dia untuk menyimpan itu. Dia harus, sudah pernikahannya ini ya, pernikahan yang ya dalam tanda kutip sebenarnya bermasalah. Tapi dia harus tetap menanggung sesuatu yang dia sembunyikan itu. Sesuatu yang sebenarnya bagi dia itu sangat prinsip. Dia tidak ingin ungkapkan. Kenapa? Karena dia tahu pernikahannya saja itu rumit, masalahnya rumit. Apalagi ketika dia menceritakan itu, semakin rumit nanti. Wah, semakin sulit nanti Pak. Bagaimana tanggapan keluarga saya? Saya tidak ceritakan ini aja, saya sudah mulai dijelek-jelekan, saya mulai dijatuhkan. Nah, untuk mencegah masalah yang lebih rumit, ya seseorang harus meninggikan dan melebarkan dinding kesunyian itu. Semakin tinggi dan semakin lebar. Itu alasannya Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap pribadi yang memutuskan mengambil sikap untuk wall of silence pasti punya alasannya. Pasti punya alasan. Nah, kita lihat nih kembali dari garis keluarga Yakub.
Ini peristiwa Yusuf di rumah Potifar bersama dengan istri Potifar. Bapak Ibu pasti tahu cerita ini. Jadi pertanyaan begini ya Bapak Ibu. Potifar itu kan orang penting dengan jabatan yang penting di Mesir. Bahkan dalam satu penelitian bahwa Potifar ini bukan hanya orang penting di Mesir, tetapi dia itu kepalanya Algojo. Artinya kalau ada seseorang yang diberi hukuman, maka dialah yang akan melakukannya dengan memerintahkan kepada anak buahnya. Nah, coba Bapak Ibu kita renungkan ya. Ini peristiwa yang memalukan. Peristiwa yang memalukan yang dialami oleh keluarganya Potifar. Kalau istri Potifar, tentu saja kita sudah tahu dia berbohong, dia harus mengambil sikap wall of silence untuk menutupi kesalahan dia ya, dari suaminya tentu saja. Dia melakukan hal itu. Nah, jadi pertanyaan begini. Kalau peristiwa ini peristiwa yang sangat memalukan bagi keluarga Potifar. Apalagi si Potifar adalah orang yang biasa menghukum atau diberi wewenang untuk menghukum. Apalagi kalau pada masa itu Bapak Ibu belum ada hak asasi manusia, hukuman mati itu kan biasa dilakukan. Kalau kita pikir-pikir aja ya sekarang ya dalam konteks zaman sekarang ini, ya harusnya Potifar memberikan hukuman yang berat. Nah, kalau pada masa itu hukuman berat, ya pasti hukuman mati. Ini memalukan. Tapi anehnya enggak. Potifar tidak memberikan hukuman mati kepada Yusuf. Memang kita melihat satu sisi pasti ada campur tangan Tuhan karena Tuhan ingin memakai Yusuf. Tapi pertanyaannya cukup perlu kita renungkan juga, kenapa Yusuf tidak dihukum mati oleh Potifar dengan sebuah dalam tanda kutip kejahatan yang direkayasa ini yang memalukan ya, memalukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anehnya gini. Yusuf pun tidak bercerita kepada Potifar. Kalau kita melihat hubungannya, melihat dari data di Alkitab itu, hubungan Potifar dengan Yusuf seperti apa? Yusuf ini orang yang sangat dipercaya oleh Potifar. Bahkan Yusuf sendiri mengatakan begini, beda dia di dalam rumah itu ya, di rumahnya Potifar ini, beda dia dengan Potifar itu hanyalah istrinya. Artinya begini, bahwa Yusuf ini diberikan tanggung jawab yang besar oleh Potifar. Dan kalau dia adalah orang yang diberikan tanggung jawab yang besar oleh Potifar, tentu saja komunikasi Yusuf dengan Potifar adalah baik. Sesuatu yang hubungan yang mungkin kita bisa gambarkan kalau hanya sekedar ngaku gitu sama Potifar, bukan begitu Tuan, bahwa saya dibujuk oleh istrimu gitu. Tapi Yusuf nggak ceritain. Yusuf sedang memasukkan ini di dalam wall of silence. Pertanyaannya kenapa? Apa yang dihindari Yusuf? Atau apa alasan Yusuf melakukan itu? Nah, kita lihat latar belakang Yusuf ya Bapak Ibu. Kenapa dia ada di Mesir? Kita pasti tahu juga cerita ini, karena ini juga cerita mulai yang kita dengar dari sekolah minggu. Dia ada di Mesir karena perilaku dari saudara-saudaranya sama kakak. Ada peristiwa menyakitkan yang ingin dihindarkan Yusuf. Dia dilempar di dalam sumur. Dia dijual oleh saudaranya. Bahkan ketika saudaranya kembali ke Mesir bertemu dengan Yusuf, itu ada satu percakapan, saudaranya bilang begini, bukankah pedih hatinya? Bukankah Yusuf itu pedih hatinya memohon kepada kita untuk tidak diperlakukan yang tidak baik. Jadi Yusuf, pengalaman yang dialami Yusuf dari peristiwa dia dimasukkan di sumur, dia dijual oleh saudara-saudaranya, pengalaman traumatis pengalaman yang melukai pernah dialami oleh Yusuf. Kemudian Yusuf dijual di Mesir jadi budak. Tiba-tiba dia punya jabatan Bapak Ibu. Yusuf tidak ingin kembali ke peristiwa yang menyakitkan itu.
Untuk itu dia diam. Untuk itu dia harus membuatnya ini, menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi di Wall of Silence. Dia tidak ingin kembali mengingat peristiwa yang menyakitkan itu, di mana dia harus kembali terpuruk. Dia harus kembali mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan dia. Semua orang pasti punya alasan untuk bersikap wall of silence. Makanya Bapak Ibu, mari kita bersama untuk melihat diri kita yang tidak perlu melihat orang lain. Apakah kita sedang melakukan hal ini dalam hidup kita? Dan tidak perlu malu juga untuk kita mengakuinya. Walaupun mungkin kita awalnya mengaku kepada Tuhan. Nanti kita melihat di bagian terakhir bagaimana kita bisa menyelesaikan bagian ini. Tetapi semua orang punya alasan. Bahkan orang sehebat Yusuf pun. Ini salah satu figur yang saya kagumi, ya Bapak Ibu, yang ada di Alkitab. Figur yang betul-betul luar biasa, dan kita menuliskan hal itu. Dia pun punya alasan untuk wall of silence. Oke, nah sekarang mari kita melihat dampak yang terjadi. Nah, kenapa kita harus menyelesaikan wall of silence? Karena ada dampaknya. Ya, dampaknya tadi semakin tekanan itu menjadi berat di dalam kehidupan kita. Jadi kita butuh untuk menyelesaikan wall of silence ini karena dampak ini, karena konsekuensi yang juga terjadi. Nah, kita melihat sekarang kembali ke kisah Yusuf, mundur lagi ya Bapak Ibu, mundur lagi ketika dia dijual oleh pedagang dan kemudian dibawa menjadi budak ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Peristiwa ini sangat menyakitkan hati Yakub. Kita tahu kebohongan yang dibuat oleh saudara-saudara Yusuf. Jubah Yusuf yang indah itu dicabik-cabik atau dirobek-robek, kemudian dilumuri oleh darah. Dan kemudian itu dibawa kepada ayahnya. Alkitab menuliskan ya Bapak Ibu, bahwa Yakub itu berduka lama untuk anaknya. Dia betul-betul sangat terpuruk dan sangat sedih. Bahkan dia sampaikan kepada anak-anaknya, baik anak-anaknya yang laki-laki dan juga anaknya yang perempuan, karena mereka mencoba menghibur Yakub. Tetapi Yakub tidak mau terhibur. Bahkan Yakub berkata, aku akan berduka sampai aku turun di dunia orang mati bersama dengan Yusuf. Karena dia mengira bahwa Yusuf mati diterkam oleh binatang. Nah, ini satu kebohongan yang menimbulkan dampak bagi kakak-kakaknya Yusuf juga. Selain tadi, nanti kita juga akan melihat apa dampaknya terjadi kepada Yakub. Tapi kita di bagian ini juga akan melihat dampak dari apa yang terjadi pada saudara-saudara Yusuf. Mungkin mereka itu tidak menyangka bahwa Yakub berduka sangat dalam dengan kebohongan mereka itu. Bayangkan ya Bapak Ibu, mereka berharap bahwa ayahnya memperlihatkan kepada ayahnya, ini nih anak yang kau sayangi, karena engkau berlaku tidak adil kepada yang lain, hanya menyayangi anak-anak yang dilahirkan oleh Rahel. Sehingga mereka sebenarnya ingin menghukum Yakub juga dengan peristiwa ini. Tetapi saudara-saudaranya mungkin tidak menyangka bahwa Yakub berduka sedemikian dalam dengan peristiwa ini. Sehingga bagi Yakub, ya bahasa mungkin yang lebih mudah untuk kita mengerti, dia ingin mati karena rasa dukanya itu. Dan itu mengagetkan semua kakak-kakak Yusuf. Apa dampak bagi saudara-saudara Yusuf ya? Bahwa ada tekanan dalam pikiran. Bagaimana mereka tahu kebenarannya, bahwa kebenaran itu sebenarnya tidak akan terlalu menyedihkan atau membuat Yakub berduka. Tapi mereka menahan itu. Gak boleh terpancing untuk membuka rahasia. Gak boleh sampai mengakui.
Tidak boleh sampai ini rahasia ini terbongkar. Wah, kalau melihat Yakub sedih, mungkin mereka berpikir, aduh kasihan ayahku sedih. Kasihan Yakub sedih. Sedih kepada sesuatu yang bohong, kepada sesuatu yang tidak benar. Mereka tahu dan itu memberi tekanan dalam hidup. Sama juga kita. Tekanan dalam pikiran kita itu akan muncul dalam hidup kita karena kita tahu bahwa itu bohong. Bahwa kita tahu kita sedang menyimpan sesuatu dalam hidup kita. Kita melihat orang-orang di sekitar kita, mereka berdampak itu. Dan kita tahu bahwa eh, apa yang orang-orang di sekitar kita pikirkan itu tidak seperti itu. Karena kebohongan ya Bapak Ibu. Jadi ini menekan pikiran di dalam kehidupan kita. Dan tidak sedikit orang menjadi depresi karena hal ini. Asam lambung naik. Karena ada beban pikiran. Ada sesuatu yang harus ditutupi. Ada sesuatu yang harus disembunyikan. Bebannya menjadi berat. Tekanan emosi juga ya Bapak Ibu. Kalau melihat kecurangan, kejahatan orang lain, kemudian kita harus menguasai diri untuk tidak terpancing emosi kita. Melihat kakak-kakak Yusuf melihat Yakub bersedih. Dia bersedih cukup lama ya sebenarnya. Itu sebabnya ketika Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, dan kemudian Yusuf meminta Benyamin untuk dibawa ke Mesir, ayahnya dengan keras menolak hal itu dan kembali mengungkit kesedihan yang dialaminya ketika kepada Yusuf ya terhadap kebohongan yang dikarang oleh kakak-kakak Yusuf itu. Jadi cukup lama ya sebenarnya Bapak Ibu Yakub itu menyimpan kesedihan. Nah, bertahun-tahun kakak-kakak Yusuf itu melihat kesedihan Yakub. Kasihan ayah. Tapi mereka harus menutupi emosi, rasa kasihannya. Nggak boleh terpancing. Nggak boleh punya rasa iba. Dia harus menekan emosi ibanya, kasihannya melihat ayahnya. Mereka menekan. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana kita harus menekan perasaan itu. Dan itu tekanan kembali dalam kehidupan kita. Apalagi waktu mereka melihat, mengingat bagaimana Yusuf itu memohon dengan belas kasihan kepada kakak-kakaknya untuk tidak dijual ke Mesir. Mengingat mungkin ya ekspresinya Yusuf pada saat itu, dia sangat sedih, dia sangat tertekan, pedih hatinya, kita bilang itu pedih hatinya Yusuf pada saat itu. Dan itu pasti terlihat dari wajahnya Yusuf. Kita nggak tahu gambarannya, mungkin kalau didramatisir dia Yusuf bisa menangis dan berteriak-teriak dengan kakaknya, jangan kak dan sebagainya ya Bapak ya. Nah itu mungkin akan memori peristiwa itu akan terus ada di dalam kehidupan kakak-kakaknya Yusuf. Dan bisa saja ya hati nurani mereka tergugah dengan perasaan itu. Tapi mereka harus tekan. Mereka harus menekan emosi itu. Bayangan bagaimana Yusuf memohon-mohon. Bagaimana sedihnya ayah mereka Yakub terhadap kebohongan yang mereka buat. Nah, kita tahu juga Bapak Ibu pada saat itu kan orang biasa untuk mabuk-mabuk karena minum anggur gitu. Dan itu juga dalam peristiwa itu mereka harus menjaga bagian itu untuk tidak terpancing menceritakan hal itu. Dan kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Alkitab, peristiwa kebohongan itu baru bisa terbuka ketika terjadi kelaparan dan kemudian anak-anak Yakub mencari makanan di Mesir. Baru akhirnya mereka menceritakan itu ya. Nah, Bapak Ibu sudah cukup lama ya tekanan emosi itu. Jadi itu membuat sebenarnya hidup kita juga nggak nyaman. Satu sisi hati kecil kita merasa ada sesuatu yang salah nih. Ada sesuatu yang tertekan dalam kehidupan kita. Kita juga butuh menguasai diri begitu rupa untuk tidak
membuat hal ini terbongkar. 10 kakak Yusuf itu harus menjaga hubungan mereka dengan baik. Untuk tidak saling menyakiti, untuk tidak menjadi masalah sehingga tidak ada yang mengadukan. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Jadi mereka harus menyimpan rahasia. Kalau ada konflik di antara 10 orang kakaknya ini, mereka harus bisa menguasai diri. Harus bisa jangan sampai salah satunya merasa tersakiti dan akhirnya mengadu. Jadi mereka menghindari sesuatu yang bisa menimbulkan konflik gitu. Dan kan nggak mudah ya Bapak Ibu Saudara, 10 orang kakak Yusuf untuk bisa terus menyimpan itu, menjaga hubungan dengan 10 orang saudaranya untuk mereka tidak membocorkan apa yang menjadi rahasia dalam kehidupan mereka. Jadi tekanan bukan hanya pikiran kita tertekan, emosi kita tertekan, bahkan kita pun dalam tanda kutip terpaksa harus menguasai diri kita. Terpaksanya ini bukan buah roh ini, penguasaan diri, tetapi terpaksa melakukannya supaya apa? Supaya tidak terbongkar kejahatan yang disimpan. Nah itu tekanan yang terjadi bagi kondisi batin dalam kehidupan, contohnya dari kakak-kakak Yusuf ini ya. Mereka harus mengalami tekanan-tekanan itu di dalam kehidupannya. Dan juga akhirnya memang bermanipulasi. Kejahatan itu akan ditutupi dengan kejahatan. Kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan. Bukan hanya tentang omongan, tetapi bisa juga dengan perilaku. Hal ini bisa dilakukan ya Bapak Ibu supaya tidak orang lain tidak mengorek-ngorek. Gitu. Orang yang sedang mengambil sikap wall of silence, misalnya contoh, seseorang yang mengalami pelecehan seksual, dia nggak akan senang ketika dalam satu kumpulan tertentu, orang-orang tertentu sedang berbicara tentang seks. Maka lebih bagus bagi dia mengalihkan pembicaraan atau keluar dari kumpulan orang-orang itu. Atau mungkin juga ingin menunjukkan satu mimik yang ceria, padahal mungkin yang dia rasa nggak nyaman untuk mendengar obrolan teman-temannya ya, orang-orang pada saat itu, karena dia mengalami peristiwa itu dan kemudian dia sedang menyembunyikan gitu. Nah sama dengan kakak-kakaknya Yusuf ini ya Bapak Ibu, mereka menyimpan kejahatan, harus memanipulasi supaya istri dan anak-anak mereka nggak tahu. Bagi seorang suami untuk bisa menjaga rahasia dari istrinya, apalagi istrinya yang suka bertanya ya Bapak Ibu, itu menjadi satu tantangan. Ini harus bermanipulasi, harus cari alasan-alasan lain, harus cari perilaku-perilaku lain sehingga istri dan anak-anak tidak tahu. Nah ini kondisi yang terjadi di dalam batin kita. Apa tekanan bagi rohani kita? Ya tentu saja kita akan selalu menjadi terdakwa. Ketika di Mesir, kakak-kakak Yusuf itu menyadari kesalahannya. Ini karena salah kita terhadap Yusuf. Ya ketika mereka pada saat itu mereka datang kepada Yusuf, kemudian Yusuf malah menahan gitu, menuduh mereka untuk memata-matai, sehingga mereka ditahan ya di Mesir dan mereka bercerita satu dengan ini salah kita. Jadi mereka tertuduh dengan kebohongan yang mereka lakukan, kebohongan kejahatan yang mereka simpan itu. Nah, ini akan terus mendakwa. Kalau misalnya Bapak Ibu ya sedang menolong orang lain dan orang tersebut mengalami sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang terjadi pada orang itu adalah peristiwa yang kita masukkan di dalam wall of silence. Contoh misalnya begini ya, seorang pria menolong pria lain ketika terikat dengan onani. Sedangkan si penolongnya adalah orang yang sedang menyimpan onani itu di dalam dinding kesunyian.
tentu saja ada dakwaan. Dosa yang disimpan itu akan terus mendakwa. Ada rasa bersalah ya Bapak Ibu yang dihadapi. Nah, itu menjadi sulit untuk kita juga membangun kehidupan kerohanian kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena iblis akan terus mendakwa kita. Karena dia tahu sesuatu yang busuk yang kita sembunyikan. Kita juga hidup di dalam kekhawatiran. Kembali ke peristiwa kakak-kakak Yusuf. Ketika mereka tahu dan Yusuf sudah mengaku, saya Yusuf. Wah, ini bukannya happy mereka. Mereka ketakutan. Waduh, Yusuf akan membalas dendam kepada kita. Yusuf akan menghukum kita ini. Karena peristiwa itu mungkin peristiwa yang menyakitkan bagi si Yusuf. Nah, kekhawatiran ini kemudian ditenangkan oleh Yusuf. Yusuf itu loh orang yang luar biasa. Dia sampaikan kepada kakak-kakaknya, jangan kamu takut, karena Tuhanlah yang membuat aku ada di Mesir untuk memelihara hidupmu. Yakub itu penyelamat, bangsa pilihan. Kita bayangkan kalau tidak ada Yusuf, apa jadinya dan Yakub dan keturunannya? Karena terjadi peristiwa kelaparan ya pada saat itu. Bisa saja bangsa pilihan akan musnah. Tapi Tuhan pakai Yusuf. Sehingga Yusuf bilang, jangan kamu sedih, jangan kamu khawatir. Karena Tuhan aku ada di sini. Wah, tenanglah kakak-kakaknya Yusuf. Tapi setelah ayahnya mati, setelah Yakub mati, muncul lagi kekhawatiran ini ya Bapak Ibu. Muncul lagi kekhawatiran itu. Nah, khawatir membuat kita merasa tidak aman. Waktu kita menyimpan sesuatu, ada rasa tidak aman dalam hidup kita, ada kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita, integritas kita yang sudah bagus, kita bangun akan menjadi rapuh, atau bahkan kita sudah tidak hidup berintegritas lagi dengan menyembunyikan kecurangan, kejahatan. Kembali ke contoh kakak-kakaknya Yusuf ini ya Bapak Ibu, bagaimana mereka menyesal gitu ya. Namun karena kemudian ketika ayahnya Yakub meninggal, muncul kembali kekhawatiran itu. Apa yang dilakukan lagi oleh kakak-kakaknya? Mengarang cerita lagi. Gitu. Kata ayah, begini, begini, begini. Katanya ayah kita Yakub, kamu harus begini, begini, begini. Padahal Yusuf tidak pernah punya niat untuk menghukum saudara-saudaranya. Dan kembali Yusuf sampaikan kepada saudaranya itu ya peristiwa ketika kakak-kakak Yusuf menjadi kembali khawatir setelah Yakub meninggal. Bahwa Yusuf akan kembali menghukum mereka. Yusuf kembali menenangkan mereka. Sudah punya rasa tenang, sudah mengaku, bisa merapuhkan integritas kembali dalam kehidupan kita. Kita bisa kembali berbohong lagi. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu tekanan bagi rohani. Yang terakhir tentu saja menyimpan dosa. Dan ini sesuatu yang sebenarnya cukup fatal waktu kita tidak menyadari. Karena Alkitab menulis bahwa upah dosa adalah maut. Ketika kita terus menyimpan ini, menyimpan kebohongan itu, sebenarnya kita sedang menyimpan dosa, menyimpan sampah di dalam kehidupan kita. Allah membenci kejahatan. Dan upah dosa itu maut. Oke ya Bapak Ibu, itu dampak bagi kerohaniannya. Nah, sekarang kita melihat Yakub. Apa sebenarnya dampak yang terjadi kepada Yakub ya Bapak Ibu? Mungkin kita berpikir nih Yakub si Israel. Ini loh, nama bangsa yang besar itu dari namanya Yakub. Ketika dia menang melawan bergulat dengan Allah, kemudian dia dinamakan Israel. Namanya diganti dari Yakub menjadi Israel karena Yakub itu penipu. Jadi dia namanya harus diganti sehingga ini nama menjadi nama satu bangsa yang besar. Ini orang yang sangat dihormati. Orang yang sangat luar biasa. Tapi ingat peristiwa ketika Yakub dan Ribka berbohong kepada Ishak. Kebohongan itu hanya diketahui oleh Ribka ibunya dan Yakub. Yakub sedang
menyimpan satu kebohongan di wall of silence. Paling tidak ada 2 peristiwa kebohongan, yaitu ketika Ribka meminta Yakub mengaku sebagai Esau dengan mengadakan sebuah pertunjukan drama itu ya Bapak Ibu. Memberikan bulu-bulu di tangannya Yakub dan sebagainya. Kemudian ketika Ribka kembali berbohong kepada Ishak bahwa Yakub harus mencari istri dari keluarganya, dari kakaknya Laban. Padahal Yakub ingin dibunuh oleh Esau. Yakub menyimpan kebohongan itu. Apa dampaknya bagi si Yakub? Kita lihat peristiwa dia dengan mertuanya Laban. Bapak Ibu, Yakub dibohongi oleh Laban. Bahkan ketika Yakub ya lari dari mertuanya Laban. Kemudian Laban menuduh Yakub mencuri terafim itu ya, mencuri terafim itu, padahal itu disembunyikan oleh Rahel. Yakub marah sekali pada saat itu. Dia marah dengan Laban. Bapak Ibu, Yakub menyimpan kemarahan dengan Laban. Kenapa? Pertama, ketika dia harusnya diberikan Rahel, tetapi diberikan oleh Laban. Kemudian peristiwa juga domba-domba yang digembalakan oleh Yakub. Dan terakhir peristiwa Laban menuduh Yakub mencuri terafim itu. Yakub, kita bisa melihat kemarahan Yakub itu ya. Waktu peristiwa Laban mengejar Yakub, waktu Yakub lari bersama dengan keluarga. Lihat dampak Yakub menyimpan sebuah kemarahan. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara, bahwa Yakub adalah pribadi yang tidak tegas dengan kejahatan. Kita menemukan di Alkitab ketika Yusuf itu sudah bilang sama ayahnya Yakub bahwa kakak-kakaknya itu jahat. Kakak-kakaknya itu melakukan perbuatan jahat. Tapi Yakub tidak pernah menegur kakak-kakak. Dia membiarkan hal itu terjadi. Padahal kalau kita tahu Yakub sebagai kepala keluarga pada saat itu, pada masa itu dia sangat punya otoritas kepada anak-anaknya. Tapi dia membiarkan hal itu terjadi. Kemudian lagi, waktu Yakub menyuruh Yusuf untuk memberi makan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya itu, kita sebenarnya bisa melihat sesuatu keegoisan di dalam diri Yakub. Gitu. Itu peristiwa ketika pada saat itu Yakub mengetahui bahwa anak-anaknya sedang mengembalakan kambing domba mereka di Sikem. Yakub itu punya sesuatu pengalaman yang tidak menyenangkan dengan Sikem. Beberapa tahun sebelumnya yang kita tahu, kita juga bisa menemukan ini, Yakub kan hanya punya satu anak perempuan namanya Dina. Nah, Dina ini diperkosa oleh Sikem. Ya, diperkosa oleh Sikem. Kemudian orang tua dari Sikem datang kepada Yakub dan kepada saudara-saudaranya Dina untuk meminta Dina dengan baik gitu, dan mengakui kesalahan mereka. Tapi rupanya anak-anaknya Yakub sakit hati dengan peristiwa ini sehingga dia merencanakan sesuatu yang buruk. Bapak Ibu kan pasti tahu ya cerita ini, bagaimana syarat yang disampaikan oleh kakak-kakaknya Dina supaya Sikem bisa mengambil Dina, yaitu mereka harus disunat dengan memakai adat kebiasaan mereka. Tapi ketika semua laki-laki yang ada di Sikem itu disunat, Simeon dan Lewi mengambil pedangnya dan membunuh semua laki-laki yang ada di Sikem. Nah, Bapak Ibu, harusnya Yakub marah kan? Kenapa anak-anaknya berbuat seperti ini? Tapi anehnya ya Bapak Ibu, kita bisa menemukan satu keegoisan Yakub di sana. Malah justru yang Yakub sampaikan kepada anaknya, walaupun dia menegur dengan keras, tetapi alasan Yakub menegur dengan keras disampaikan kepada anak. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Apakah kamu ingin membusukkan namaku? Justru Yakub lebih memilih nama baiknya dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya, maksudnya kepada Simeon sama Lewi yang membunuh semua orang di Sikem pada saat itu. Nah, peristiwa itu terjadi sama di lokasinya hampir sama dengan ketika Yusuf
disuruh untuk memberi makan. Apa pesan Yakub kepada Yusuf ketika Yusuf ingin mengantarkan makanan kepada? Coba lihat keadaan kakak-kakakmu dan kambing domba. Jadi bukan hanya ingin melihat keadaan anak-anaknya, tetapi dia juga melihat kambing dombanya. Itu kan gambaran harta orang ya Bapak Ibu pada masa itu. Kenapa ingin dilihat? Karena ada peristiwa sebelumnya di Sikem itu. Dan ya aku takut kalau orang di Sikem marah dan membunuh anak-anaknya, bahkan membunuh atau mencuri domba-dombanya. Gitu ya. Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, Yakub ternyata orang yang menyimpan dendam. Dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, dia tidak mengampuni Ruben. Kenapa ya Bapak Ibu? Pasti tahu ketika Ruben itu meniduri Bilha. Bilha itu budak dari Rahel, ya, yang diberikan Rahel kepada Yakub supaya ada keturunan dari Rahel. Nah, bagi orang pada masa itu, walaupun Bilha itu adalah budak yang diberikan oleh istrinya, mungkin bahasa lain itu gundik ya Bapak Ibu. Ketika orang lain meniduri gundik itu sedang merendahkan martabat orang yang punya gundik itu. Ini peristiwa sama dengan Absalom dengan Daud ini. Itu peristiwa yang memalukan sebenarnya. Sehingga di masa akhirnya Yakub, ketika Yakub akan mati, dia berkata tentang Ruben, anaknya yang paling tua, anaknya yang pertama. Inilah engkau adalah keperkasaanku. Gitu ya Bapak Ibu, engkau yang terutama. Tapi di ayat berikutnya Yakub langsung mengklarifikasi. Tapi engkau menaiki petiduranku, sehingga engkau bukan lagi yang terutama. Berapa tahun Yakub menyimpan dendam itu kepada Ruben? Berapa tahun Yakub tidak bisa mengampuni Ruben, sehingga di akhir hidupnya dia menyampaikan apa yang dia rasakan dalam hidupnya. Nah, ternyata terdampak kepada Yakub. Wall of Silence itu berdampak pada kita semua. Berdampak kepada kakak-kakak Yusuf dan juga berdampak kepada Yakub. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk di bagian yang terakhir ini ya. Sebentar lagi kita selesai. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Pertama, kita butuh minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Mungkin orang berpikir, ya tinggal terbuka. Belum tentu terbuka itu merupakan satu hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Belum tentu ya Bapak Ibu Saudara, belum tentu. Bisa saja Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menolong kita. Pikiran kita akan bilang gini, ya saya tinggal menceritakannya kepada orang lain. Ya saya tinggal terbuka saja dengan pasangan hidup saya. Gitu. Tapi kita butuh hikmat. Itu karena pikiran kita menganggap bahwa itu baik. Tapi belum tentu itu yang terbaik, yang sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Nah, karena itu butuh hikmat ya Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa tahu. Minta Tuhan tolong memberikan hikmat kepada kita, bahkan Tuhan memberikan waktu yang tepat bagi kita untuk menyelesaikan wall of silence di dalam kehidupan kita. Karena waktu kita hanya bersandar pada pikiran kita sendiri, kita bisa dapat tertipu gitu, bisa disimpangkan ya tentang kehidupan diri kita sendiri. Karena itu kita butuh hikmat dari Tuhan. Kemudian yang berikut adalah memikirkan kembali pilihan dari keputusan kita. Mari kita yang ada saat ini diambang untuk mengambil keputusan melakukan wall of silence atau tidak, untuk kembali memikirkan keputusan kita itu. Haruskah saya menyembunyikannya di wall of silence? Haruskah saya justru harus menghadapi masalah ini dan saya siap menanggung konsekuensinya? Jadi kita butuh untuk bisa memikirkan kembali, selain kita harus minta hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kita butuh untuk memikirkan keputusan kita itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian berani menghadapi dan menyelesaikan masalah. Karena kalau kita tahu dampaknya ya Bapak Ibu, konsekuensinya, maka kita perlu menimbangkan hal ini. Apakah kita siap juga dengan konsekuensi itu? Bisa saja keputusan kita untuk keluar dari wall of silence itu pahit gitu.
menyakitkan gitu. Tetapi justru di situ kita bisa menemukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Jadi kita butuh keberanian untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Mengatakan kebenaran di dalam kehidupan. Jangan berbohong, jangan menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Kejujuran yang menyakitkan itu lebih baik daripada kebohongan. Mari kita melihat bagian ini ya, Bapak Ibu. Kita yang sudah berani masuk dalam wall of silence, maka kita harus siap untuk menerima sebuah kebenaran walaupun itu pahit di dalam kehidupan kita. Oke, baik, mari kita simpulkan. Wall of silence dimaksudkan sebagai tempat menyimpan kecurangan dan kejahatan ke dalam dinding kesunyian agar orang lain tidak mengetahuinya. Sementara kebanyakan orang menyangka bahwa wall of silence sebagai tempat persembunyian terbaik. Namun ternyata merupakan dampak yang berat bagi batin dan rohani karena justru wall of silence ini akan mendatangkan tekanan, pikiran, emosi, penguasaan diri, bahkan akhirnya bermanipulasi. Wall of silence juga menjauhkan diri kita dari Tuhan karena hidup sebagai terdakwa, rasa bersalah, penuh kekhawatiran, tidak lagi berintegritas, atau kita punya integritas tapi rapuh, gampang untuk dihancurkan. Bahkan terlebih lagi kita menjadi pribadi yang menyimpan dosa di dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih.